ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan begitu. Betul ya Pak ya? Investasi fiktif 1 triliun. Ini bukan uang dari APBN sebetulnya, tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara benar, dari APBN. Tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Jelaskan kepada kami bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di PT Taspen. Bapak ini jangan kayak nggak ngerti ya soal tadi pembagian persentase, atau memang tidak mengerti. Kalau nggak tahu berarti saya jadi bertanya, kenapa bisa ada di sini? Tahu kan? Staf Raja Ampat telusuri 5 perusahaan yang melakukan penambangan. Apa dasar hukumnya? Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Yuk, putusan Mahkamah Konstitusi jangan hanya dipakai soal pemilu dan pilkada, pakai juga untuk perlindungan tanah air kita. Kecuali kalau kita sudah nggak mau lagi menggunakan hukum positif, yang mau kita pakai hukum rimba, itu nggak ada perdebatan. Aku nggak akan ngomong kayak gini. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice, dan hashtag kita adalah Save Raja Ampat, Save Indonesia. Oke, besti-besti, sambil olahraga dengan disaksikan oleh Bung Karno, belakang kita semua yang akan selalu kasih support untuk perjuangan yang benar. Kita bahas dikit soal Raja Ampat. Ini lagi masalah banget karena ada orang-orang yang menurut si akunya konstruksi berpikirnya harus dibenerin. Jangan jadi debat kusir. Udah aja, itu ada 5 perusahaan. Disisir, dianalisis 5 perusahaan ini yang termasuk BUMN maupun yang swasta murni. Itu apakah pengeluaran izinnya itu untuk penambangan nikel di Raja Ampat itu yang paling atas dicek dulu dong, sesuai nggak dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat bagi siapapun. Itu dulu dasar hukumnya. Ini kan negara hukum. Jangan perdebatannya jadi masih jauh 30-40 km. Emangnya lautnya nggak nyatu? Emangnya langitnya nggak nyatu? Nggak bisa sekarang argumentasi dibelokkan bahwa jaraknya masih 30-40 km. Bukannya so pinter, enggak. Cuman berusaha untuk bener. Kecuali kalau kita sudah nggak mau lagi menggunakan hukum positif, yang mau kita pakai hukum rimba, itu nggak ada perdebatan. Aku nggak akan ngomong kayak gini. Staf Raja Ampat telusuri 5 perusahaan yang melakukan penambangan, usut tuntas siapa mereka yang bermain dalam pemberian izin. Usut tuntas siapa yang terlibat dari atas sampai bawah, yang sudah tidak menjabat maupun yang masih menjabat, termasuk di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, termasuk bupati lama, supaya fair, adil semuanya. Dan gemakan terus Save Raja Ampat, jangan kufur nikmat. Salam sopan Indonesia. Muah. Jangan sampai ada hal yang tidak kondusif di sana, dan ini akan berpengaruh bukan hanya pada ekonomi Bekasi, tetapi juga ekonomi secara nasional, karena mayoritas manufaktur ada di Kabupaten Bekasi ini. Dan mungkin kalau perlu nanti saya juga menulis surat ke kedutaan Jepang, karena kita dalam kondisi yang harus jaga stabilitasnya bersama, begitu Pak Menteri. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save Pekerja Yamaha Musik Manufacturing Asia. Besti-besti, sekarang aku ada di Kementerian Tenaga Kerja untuk mendampingi 2 orang karyawan PT Yamaha Musik Manufacturing Asia di Kabupaten Bekasi yang terindikasi kuat mengalami PHK sepihak. Dan proses hukumnya sudah berjalan, alhamdulillah menang di pengadilan PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Namun demikian ada gejala-gejala, ini ada kengototan yang menurut si akunya dalam posisi kondisi negara seperti ini mohon pengertiannya, kita bicarakan, kita diskusikan apa yang bisa
diselesaikan, apalagi sudah putusan PHI begitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu solusi baik untuk bersama. Tentu saja aku nggak bisa sendiri, makanya aku datang bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Alhamdulillah akan langsung diterima bersama teman-teman dari Yamaha. Mas Bambang, semangat Mas Bambang. Ada kasus PHK yang cukup banyak kemarin beberapa waktu lalu di Yamaha, sehingga kami berharap ada bantuan dari Kemenaker untuk memantau persoalan ini secara langsung, karena kami tidak ingin peristiwa dari dua orang sahabat kami ini bisa memicu hal-hal yang lain. Selama ini hubungan kerjanya itu bagus loh, tapi kok tiba-tiba terjadi dengan di PHK begitu saja. Mereka di PHK gara-garanya adalah bergerak tentang kegiatan serikat sebagai ketua dan sekretaris. Bahkan pihak perusahaan itu melaporkan saudara Bambang dan sekretaris WD itu ke kepolisian dengan tuduhan bahwa yang bersangkutan adalah tergabung dalam organisasi terlarang yang bertujuan melakukan kejahatan. Nah, kami sebagai serikat pekerja sangat tidak menerima itu. Itu di perjalanan sudah ngajak musyawarah. Kemudian biar tidak ada saling rasa kalah, kita mau berdamai. Keputusan dari apapun kita terima, yuk bikin kesepakatan agar nggak terjadi keributan ya. Demi kenyamanan atau tadi stabilitas. Nah, ini tapi nggak mau terus. Mungkin ada hal yang perlu otokritik bagi teman-teman serikat, kedisiplinan, perbaikan kinerja, perjanjian kerja bersama yang harus lebih detail dan harus jangan sembarangan lagi begitu, dan membuka celah untuk adanya hak-hak pekerja itu kemudian tidak berjalan. Dari izin berkenan Pak Menteri, ini kami hanya meminta Pak Menteri agar dapat memfasilitasi ke pengusaha langsung. Sudahlah, ke PHI sudah, ya sudah jalankan putusan PHI. Saya tanpa mengurangi haknya pengusaha untuk melakukan kasus, tapi ini kan demi iklim investasi, pekerjakan dua pekerja ke tempat semula, bayarkan haknya, kita akan menjamin, kami Pemkab Bekasi, kami yang turut menjamin pasang badan. Tidak akan ada lagi aksi unjuk rasa sementara kaitan masalah Mas Bambang dan Mbak Wiwin di Kabupaten Bekasi. Jaminan kami adalah jaminan untuk kelangsungan investasi. Tapi saya yakin Pak Menaker ini adalah guru besar yang insya Allah amanah ya. Kita sering melakukan diskusi dan beberapa langkah strategis untuk kemaslahatan rakyat, khususnya kaum buruh. Kalau yang kami catat Pak Menteri dari koordinasi kami ke Dinas Tenaga Kerja Bekasi, ini memang Dinas juga sudah berupaya luar biasa Pak, satu frekuensi dengan kita. Ini manajemennya keras banget. Tadi saya berusaha diskusi dengan Pak Indra, biasanya kalau perusahaan Jepang kan tidak terlalu keras ya. Perusahaan Jepang biasanya nggak begini, tapi berarti atau lawyernya. Nah iya, tadi barusan Pak Indra juga bilang lawyernya yang terlalu kencang. Ini yang kami mau cari tahu. Mungkin teman-teman SP juga tahu siapa lawyernya, dan nanti kami ajak komunikasi. Demikian, karena statusnya sekarang sudah di MA Pak, tentu kita sebagai pemerintah tidak bisa intervensi, tapi tetap kita berikhtiar bagaimana kita membangun komunikasi dengan lawyernya. Demikian, terima kasih Pak. Seperti sampaikan Bu Dirjen ya, proses hukumnya sedang berjalan. Semoga ya, kita ingin membangun hubungan industrial yang harmonis. Orang Indonesia ini kita gotong royong gitu ya, musyawarah mufakatkan itu value kita. Dan kita minta tadi juga sudah ada sebenarnya putusan dari pengadilan, sudah ada yang mengkaji ya dari pihak luar. Sebenarnya itu juga bisa kita sampaikan sebagai jadi pertimbangan buat mereka. Bahwa ini nanti yang bersangkutan pihak perusahaan dengan kegigihan pengacaranya akan melakukan kasasi, ya silahkan. Tapi selama belum ada putusan Mahkamah Agung yang tetap, maka harus tetap membayar semua kewajibannya kepada dua sahabat kami. Dan saya kira itu juga bisa didukung oleh pernyataan resmi nanti dalam insya Allah Pak Menteri, karena itu justru kita menegakkan hukum yang berlaku, sehingga semua hak-haknya, upahnya, kemudian tunjangan lainnya, dan kemudian jaminan sosialnya tidak boleh diputus. Kalau sampai diputus, dia yang kita tuntut balik. Pidana namanya dia, menghilangkan hak-hak pekerja, begitu. Kontribusi Pertamina bagi Indonesia melalui penerimaan negara dan lainnya dari tahun 2022. Kontribusinya itu adalah paling besar dari sisi pajak. Kalau penghasilannya dari bayar pajak,
Orang jualan pecel lele di pinggir jalan aja itu bayar pajak. Izinkan saya justru lebih fokus pada dividen. Dividen yang diberikan dengan keuntungan 382,4 triliun pada tahun 2022, sesungguhnya dividennya hanya 2,9 triliun ke negara. Kemudian 2023 360,8 triliun, dividen 14,0 triliun. Kemudian 400,018 triliun di 2024 naik begitu, tetapi dividennya turun ini pimpinan. Hanya 9,4 triliun, turun dari 2023. Ada apa ini? Dengan kepemimpinan baru dari Pak Simon, dalam kurun waktu yang singkat ini, dari sampai Juli itu ada kontribusi Pertamina yang tergabung dari pajak, PNBP, senilai 225,6 triliun, itu bisa berkontribusi 42,1 triliun. Luar biasa menurut saya. Kita tidak bisa melihat gelondongan semuanya kontribusi. Tapi begitu kita detailkan ke dividen, maka jajaran mungkin direksi yang ada sekarang ini telah membuktikan kinerja yang cukup baik dengan dividen mencapai 42,1 triliun. Saya mengapresiasi untuk langkah ini. 2022 dengan dividen yang diberikan 2,9 triliun, negara menyumbangkan uang ke Pertamina untuk subsidi itu 115,6 triliun begitu. Kemudian 2023 dengan dividen 14 triliun, negara memberikan subsidi BBM dan LNG itu 95,6 triliun. 2024 dengan dividen yang diberikan ke negara 9,4 triliun, negara memberikan anggaran melalui penyaluran untuk BBM dan LPG-nya 113,3 triliun dan 2025 113,7 triliun untuk subsidi BBM senilai 26,7 triliun dan LPG 87 triliun. Dan ini adalah sumbernya uang pajak rakyat. Jadi menurut saya adalah perbaikan dari data penerima subsidi yang terintegrasi dengan data-data yang lain. Karena ini ada triliunan uang rakyat yang dititipkan ke Pertamina. Sementara dividen keuntungan yang diberikan Pertamina itu kecil sekali. Ya, kecil sekali. Jangan bilang kami menyumbang pajak besar. Pak, semua orang semiskin apapun bayar pajak, Pak. Kalau perusahaan negara sebesar Pertamina, kami tidak bisa penilaiannya itu adalah dari pajak dan PNBP. Sekali lagi dividennya mohon ditingkatkan. Pada Januari sampai Juli ada 42 triliun tadi, saya kira ini cukup ada kemajuan pimpinan. Namun haruslah ditingkatkan.